Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari eh Pak Nyoman Nuarte ya, bahas Thorchain dan juga SNX. Terima kasih. Oke, kita akan coba untuk ulas. By the way, ini Bapak yang bikin GWK dan KN ya. Oke, sintetik atau SNX hari ini diperdagangkan di kisaran 38.400. Kalau kita lihat ada sedikit penguatan 1% sekian ya. SNX sendiri itu berada di peringkat 71. Kalau kita lihat secara fundamental, SNX ini adalah platform DeFi atau Decentralized Finance. Kalau kita bingung membayangkan ini seperti perbankan, di mana di dalamnya mereka ada memfasilitasi perdagangan untuk aset kripto dan juga non kripto. Biasanya DeFi juga ditunjang sama yang namanya simpan pinjam. Jadi kurang lebih itu platform dari Synthetix ini teman-teman bisa melakukan trading itu di platform dari DEX atau DeFi daripada SNX. Ini platformnya ya, derivatif liquidity protocol. Kalau kita perhatikan di sini teman-teman bisa melakukan staking juga untuk beberapa aset di synthetix.io dan juga melakukan perdagangan di market future, teman-teman. Perpetual futures yang sifatnya desentral. Nah, untuk DeFi ini itu tidak ada yang namanya customer service biasanya. Jadi untuk fee perdagangannya pun udah yang sangat-sangat murah. Lebih murah daripada kalau teman-teman trading di Binance atau di exchange yang lain yang sifatnya centralized. Jadi spesial untuk decentralized ini biasanya lebih murah. Jadi dia punya zero slippage, teman-teman. Jadi bisa dibilang biaya fee-nya itu udah yang nyaris nol lah. Dia didukung oleh beberapa perusahaan lain seperti Quenta, Lira, dan juga Thales. Ini beberapa perusahaan yang mensupport ya. Ini ekosistem daripada Synthetix sendiri, ada OneInch, Turf, Hedge, Paraswap, Yearn, dan juga Aileen. Kalau dari Twitter, Synthetix itu nggak terlalu banyak ya news atau pembaruan yang mereka lakukan ya, tidak tidak terlalu bombastis lah bisa dibilang. Karena memang platform-platform DeFi biasanya memang cenderung agak terbatas untuk growth-nya dia secara project. Kalau kita perhatikan Synthetix sendiri itu punya supply maksimum sekitar 308 juta koin ya, cukup banyak. Sementara yang baru beredar sekarang itu sekitar 258 juta untuk token SNX. Nah, kita next dulu lihat ke pergerakan harga daripada SNX. Untuk sintetis sendiri, pergerakan harganya cukup volatile. Kalau kita perhatikan belakangan dia hanya bergerak sideways aja. Ini sejak Januari tahun ini ya, awal tahun ini, sorry. Awal tahun ini itu dia sideways di kisaran harga 2 dolar sampai 3,3 dolar. Jadi gerak sideways di sana-sana aja, belum terlalu jauh pergerakan harganya. Sementara memang mungkin karena ada beberapa faktor. DeFi itu dianggap sebuah ancaman untuk para perbankan. Makanya kalau ngikutin beritanya, DeFi itu akan dibikinkan regulasinya oleh SEC, oleh Security Exchange Commission. Tujuannya untuk apa ya? Untuk membatasi ruang gerak daripada DeFi. Jadi ini bisa menjadi sesuatu yang buruk lah untuk pergerakan dari proyek-proyek DeFi. Memang ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi kebanyakan proyek-proyek DeFi semuanya struggle dalam kondisi masih ditangguhkan oleh SEC soal regulasinya. Jadi kalau secara pergerakan SNX itu masih cukup oke. Dia masih berada ditahan di atas dari MA200. Level supportnya yang kuat saat ini ada di harga sekarang. Jadi kalau ada teman-teman yang mau melakukan akumulasi di harga sekarang masih cukup oke. Mungkin kalau ada drop-drop lagi turun sampai 2,2 dolar juga masih cukup oke untuk di DCA ya. Ini khusus bagi yang mau investing. Jadi hold lah untuk beberapa waktu ke depan, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun.
Next kita bahas yang Rune ya, atau Thorchain. Thorchain sendiri atau Rune harganya sekitar Rp23.900. Hari ini kenaikannya kurang dari 1%. Thorchain sendiri berada di peringkat 85 di coin market cap. Jika kita lihat, dia punya supply maksimum sebanyak 500 juta. 500 juta dengan yang sudah beredar atau peredaran supply-nya sekitar 327 juta. Lumayan banyak. Thorchain sendiri bisa diperdagangkan di beberapa exchange besar seperti Binance, KuCoin, Kraken, dan kawan-kawan yang lain. Dia juga udah ada di Bybit dan juga Get.io. Jadi ini proyek apa? Ini adalah proyek jembatan lintas blockchain. Jadi Thorchain sendiri adalah protokol likuiditas terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk menukar aset cryptocurrency di berbagai jaringan tanpa kehilangan kustodi penuh atas aset mereka. Jadi Thorchain ini diibaratkan sebagai penghubung nih antara blockchain satu dengan blockchain yang lain. Thorchain sendiri didanai oleh penawaran IDO yang diluncurkan di DEX Binance. Jadi waktu IDO mereka disupport oleh Binance. Jika kita perhatikan di websitenya, ini adalah cross-chain server. Artinya adalah teman-teman bisa melakukan swipe antar blockchain. Entah itu Ethereum, entah itu BNB, Matic, Atom, dan Doge, dan kawan-kawannya. Jadi decentralized cross-chain infrastructure. Dengan jumlah pool earning itu cukup besar juga, 23 miliar. Cukup banyak, teman-teman. Jadi banyak yang melakukan staking ya. Ada fitur earn-nya di sini, teman-teman bisa melakukan staking di thorchain.org. Ya, itu sih beberapa keunggulan mungkin yang kita bisa sampaikan buat Thorchain. Kalau secara project, tidak terlalu banyak juga ya untuk news ataupun pembaruan yang mereka lakukan. So far masih sama-sama aja seperti project-project yang kemarin-kemarin. Ini mereka ada with plan of soul scans almost complete. Ini ada pembaruan sepertinya dari jaringan Thorchain ya. Mungkin ada problem atau ada apa pada node-nya. Ya itu sih secara gini dia nggak terlalu ramai juga. Sekarang kita masuk ke pembahasan dari Rune untuk price action. Rune sendiri lebih dinamis ya pergerakannya kalau kita perhatikan, naik turunnya lebih dapat. Cuman ini udah cukup dalam koreksinya teman-teman. Kalau kita perhatikan sejak all time high lalu, Rune ini ada di kisaran 20 dolaran something. Ya, sekarang udah turun drop sampai 1,6 sekian dolar. Jadi ya penurunannya cukup dalam. Kalau kita perhatikan juga dari segi pola pergerakan, Rune ini ya beberapa waktu memang cukup bagus untuk pergerakannya ya, menguat. Kalau kita lihat di sini kenaikannya sudah sampai sekitar 37% something dari penurunan terakhir di level bottom. Ini mungkin bottom ya. Oh bukan, bottomnya di sini teman-teman. Tapi ya lumayan, udah naik sekitar 37% dan sekarang dia lagi ketahan di level resistance-nya, yaitu di kisaran harga 1,619. 1,619. Dan Rune sendiri itu masih belum mampu melampaui EMA 200. Jadi secara teknis, menurut saya Rune masih dalam posisi downtrend dan masih cukup murah di harga sekarang. Jadi kalau ada yang punya planning buat cicil-cicil barang, sekarang masih cukup oke. Secara pergerakan mungkin nggak terlalu gimana-gimana buat Rune ya. Pertama dari volumenya dia nggak terlalu besar, dari smart money juga nggak terlalu banyak. Jadi dalam beberapa waktu kemarin memang perdagangannya mungkin cenderung bisa dikatakan lesu. Sementara kalau kita lihat pergerakan Bitcoin hari ini itu cukup bagus. Bitcoin berada di kisaran 30.100 something dengan BTC dominance yang turun. Harusnya sih ini merupakan trigger yang bagus buat altcoin lebih bergeliat lagi, lebih bergairah lagi. Sementara jika kita perhatikan Rune sendiri pergerakannya nggak terlalu gimana-gimana. Dia masih struggle teman-teman berada di harga saat ini ya, karena dia baru aja ngetes di level resistance di 1,64. Jadi sempat ngetes 2 kali dan sekarang potensinya ada kecenderungan membuat cup and handle. Jadi mungkin ini bisa dipantau buat Rune jangka pendek. Siapa tahu dia ada possibility bener-bener cup and handle
sehingga kenaikannya mungkin masih bisa kita perhatikan teman-teman, yaitu target target buat run sendiri kalau dia memang benar-benar confirm cup and handle, targetnya ada di kisaran 1,788. Itu kenaikannya sekitar 8%, 8,2% something. Let's say kita memang menunggu konfirmasi dia breakout dari level 1,665. Jadi 1,65 targetnya ke 1,78. Lumayan ya. Jadi secara pergerakan gitu dulu sih buat run ya, sementara dia memang masih cukup murah harganya. Dan kebetulan ternyata targetnya kita itu ada di level resistance MA200. Jadi buat jangka pendek ya seperti itu buat kedua koin ini, baik SNX dan juga Thorchain. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.